Kejahatan di dunia nyata jarang sekali berjalan semulus cerita di layar kaca. Pembunuhan di dunia nyata sering dilakukan secara ceroboh dan meninggalkan banyak jejak. Di masa lalu, banyak kasus tidak terpecahkan, baik karena keterbatasan teknologi, maupun karena tidak adanya hubungan sosial antara pelaku dan korban hingga menyulitkan proses identifikasi tersangka. Kasus yang akan saya bawakan hari ini, semuanya dirancang dengan sangat teliti. Tak ada saksi, tak ada bukti, tak ada kesalahan sekecil apapun. Pelaku dengan sabar menunggu waktu hingga selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya rencana pembunuhan itu dilaksanakan. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Saya harap, kalian sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga segala urusan kalian mendapatkan kelancaran. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh agar bisa segera beraktivitas kembali. Pada tanggal 27 April tahun 2014, seorang pria yang bernama Lan Kunyu, pemilik pabrik yang berusia 36 tahun di Taiwan, menghilang secara misterius. Pagi itu, keluarga dan stafnya bingung karena Kunyu tidak datang ke tempat kerja, dan dia sama sekali tidak bisa dihubungi via telepon. Hal ini sangat tidak biasa bagi Kunyu yang dikenal disiplin dan selalu tepat waktu. Merasa ada yang tidak beres, keluarga Kunyu pun segera melapor ke polisi. Penyelidikan awal dimulai dengan melacak aktivitas terakhir Kunyu. Dari data dan rekaman CCTV yang berhasil dikumpulkan, polisi menemukan bukti bahwa pada tanggal 27 sekitar jam 3 pagi, Kunyu kembali ke apartemen tempat tinggalnya bersama pacarnya. Setelah menempatkan mobilnya di area parkir gedung, Kunyu terekam masuk ke dalam lift sendirian, dan itulah rekaman terakhir penampakannya. Kunyu menghilang tanpa jejak setelah memasuki lift tersebut. Namun anehnya, Huang Jingwen kekasihnya memberikan keterangan bahwa Kunyu sama sekali tidak pernah kembali ke apartemen mereka pada malam itu, yang artinya, Kunyu menghilang di suatu tempat antara lift dan pintu apartemen mereka, sebuah jarak yang hanya terbentang beberapa meter saja. Misteri hilangnya Kunyu menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah dia mengalami kecelakaan mendadak saat berada di dalam, atau saat keluar dari lift? Apakah tubuhnya diseret ke tangga darurat lalu dibuang? Atau mungkinkah dia turun kembali dan meninggalkan gedung apartemen sendirian untuk alasan yang tidak diketahui? Tapi kalaupun dia turun kembali ke parkiran, seharusnya Kunyu muncul lagi di rekaman CCTV. Polisi segera melakukan operasi pencarian secara menyeluruh. Pertama-tama, mereka menggeledah seluruh gedung apartemen dari lantai dasar hingga atap, memeriksa setiap sudut lantai, tangga darurat, ruang utilitas, dan bahkan tempat sampah. Investigasi kemudian diperluas ke 11 gedung lainnya yang berada di kompleks apartemen yang sama, dengan harapan bisa menemukan petunjuk, atau bahkan menemukan tubuh Lan Kunyu. Sementara itu, pihak keluarga juga tidak tinggal diam. Mereka mengorganisir pencarian besar-besaran dengan melibatkan ratusan sukarelawan. Teman-teman dan rekan bisnis Kunyu ikut juga membantu. Selebaran dan pamflet dengan foto Kunyu ditempel di seluruh penjuru kota. Dan yang terakhir, media massa dihubungi untuk menyebarkan informasi hilangnya Kunyu, dengan harapan nantinya dapat membantu menemukan keberadaan pria itu. Namun sayangnya, semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali. Huang Jingwen, pacar Kunyu, yang berusia 46 tahun, atau lebih tua 10 tahun dari Kunyu, memberikan dua informasi penting kepada polisi. Informasi yang pertama, Jingwen mengatakan bahwa Kunyu malam itu memberitahunya bahwa dia ada rencana akan bertemu dengan seorang klien di sebuah hotel. Informasi ini menjelaskan mengapa dia pulang sangat larut, dan mungkin bisa memberikan perspektif tentang aktivitas terakhirnya pada malam itu. Informasi yang kedua, menurut Jingwen, Kunyu kekasihnya menderita gangguan bipolar, kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrim. Jingwen mengungkapkan kekhawatirannya bahwa dalam kondisi mental yang tidak stabil, Kunyu mungkin saja melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri. Berdasarkan informasi awal yang mereka miliki, polisi mulai mengembangkan dugaan bahwa Kunyu mungkin mengalami gangguan mental dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kemungkinan lain, dia mengalami kecelakaan dan tubuhnya terjatuh, atau tersembunyi di suatu tempat yang sulit ditemukan. Untuk memastikan asumsi awal mereka, polisi kembali melakukan penyisiran secara lebih menyeluruh. Mereka memeriksa tangki besar penampungan air di atap gedung,
menyisir area-area tersembunyi, hingga mengecek saluran air dan got di sekitar kompleks apartemen. Namun hasilnya tetap nihil, tidak ditemukan satupun jejak keberadaan Kun Yu. Yang paling mencurigakan dari seluruh situasi ini adalah perilaku Huang Jingwen sendiri. Wanita ini menampilkan kesedihan yang begitu mendalam dan terkesan sangat tulus hingga berhasil meyakinkan semua orang, tidak hanya polisi, tetapi juga keluarga dan teman-teman Kun Yu. Dia terus-menerus menyatakan bahwa Kun Yu adalah cinta sejati dalam hidupnya, dan dia tidak makan atau tidur sejak kekasihnya menghilang. Yang lebih meyakinkan lagi, ketika polisi melakukan investigasi di area parkir garasi gedung apartemen, Jingwen mengikuti mereka sepanjang waktu dengan wajah penuh kekhawatiran dan depresi yang mendalam. Jingwen terlihat seperti seorang wanita yang benar-benar kehilangan orang yang paling dia cintai, dan pada saat itu, tidak ada seorang pun yang curiga bahwa Jingwen mungkin terlibat dalam hilangnya Kun Yu. Jingwen juga berpartisipasi aktif dalam upaya pencarian dengan menghubungi teman-teman Kun Yu. Dia juga memberikan informasi kepada media tentang kepribadian kekasihnya. Semua orang di sekitarnya merasa terkesan saat melihat kesetiaan dan kekuatan cinta yang Jingwen tunjukkan. Ketika polisi melakukan pemeriksaan pertama terhadap apartemen Jingwen dan Kun Yu, mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa. Apartemen tersebut sangat bersih, bahkan bisa dikatakan 100% steril. Setiap sudut telah dibersihkan dengan sempurna, tidak ada debu, tidak ada noda, bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa tempat itu dihuni oleh seseorang. Ketika ditanya tentang kebersihan ini, Jingwen memberikan penjelasan yang tampaknya masuk akal. Ketika saya merasa cemas atau stres, saya secara impulsif akan membersihkan rumah. Sejak Kun Yu menghilang, saya tidak bisa diam dan terus bersih-bersih, karena itulah satu-satunya cara untuk mengatasi kecemasan saya. Polisi menganggap penjelasan Jingwen masuk akal, karena memang banyak orang yang mengatasi stres dengan cara seperti itu, apalagi dalam kondisi emosional seperti Jingwen, di mana kekasihnya menghilang tanpa jejak atau penjelasan. Investigasi kasus ini mengalami kemajuan secara signifikan ketika polisi memeriksa ulang rekaman CCTV lift apartemen, tepat setelah Kun Yu dinyatakan hilang. Seorang wanita terekam masuk ke dalam lift dengan mengenakan jaket dan helm, sambil membawa sejumlah tas dari ukuran besar hingga ukuran kecil. Yang lebih mencurigakan lagi, wanita ini bolak-balik sebanyak 5 kali, naik lift ke unit apartemennya, kemudian turun lagi ke basement dengan membawa tas-tas tersebut. Karena dia mengenakan helm yang menutupi wajahnya, identitas wanita ini awalnya tidak dapat ditentukan dari rekaman tersebut. Namun beberapa saat setelah wanita berhelm itu selesai dengan aktivitasnya, Huang Jingwen muncul di dalam rekaman CCTV. Dengan bukti ini, polisi menduga bahwa wanita berhelm tersebut tak lain adalah Huang Jingwen yang menyamar. Rekaman CCTV menunjukkan penampakan wanita itu secara total membawa 11 tas dengan berbagai ukuran. Setelah keluar dari gedung, dia meletakkan semua tas tersebut ke sebuah sepeda motor lalu pergi. Polisi mencoba melacak pergerakan wanita itu dan sepeda motornya melalui rekaman CCTV di sepanjang jalan, tetapi sayangnya cakupan kamera CCTV pada saat itu belum selengkap sekarang. Jadi polisi hanya berhasil melacak sepeda motor tersebut hingga keluar dari area pusat kota, tetapi tidak dapat menentukan kemana tujuan akhirnya. Berbekal bukti rekaman CCTV ini, polisi mengintensifkan interogasi terhadap Huang Jingwen. Dan secara mengejutkan, Jingwen dengan tenang mampu memberikan jawaban yang logis untuk setiap pertanyaan yang diajukan polisi. Ketika ditanya tentang aktivitas pengangkutan tas-tas pada hari setelah hilangnya Kun Yu, Jingwen mengakui bahwa memang dia melakukannya. Tas-tas itu berisi pakaian-pakaian saya dan Kun Yu. Kami memiliki begitu banyak pakaian di apartemen ini yang sudah lama tidak lagi dipakai. Jadi saya memutuskan untuk memindahkan sebagian ke rumah saya yang lain untuk membuat lemari menjadi lebih rapi. Untuk membuktikan kejujurannya, Jingwen bahkan mengajak polisi ke rumahnya yang satu lagi untuk memeriksa keberadaan tas-tas tersebut. Dan ternyata memang benar, semua tas yang dia tunjukkan berisi pakaian. Namun ketika polisi menghitung dengan teliti, jumlah pakaian-pakaian itu tidak terlalu banyak, seharusnya bisa muat dimasukkan ke dalam 5 atau 6 tas saja. Mengapa Jingwen sampai butuh 11 tas? Padahal berdasarkan rekaman CCTV, tas-tas yang diangkut Jingwen terlihat sangat penuh dan berat. Dihadapkan dengan ketidaksesuaian ini, Jingwen memberikan penjelasan yang cerdik. Saya sudah mengeluarkan sebagian pakaian dari tas-tas tersebut dan menyimpannya di lemari.
Jadi yang masih ada di tas, hanyalah sisa-sisa pakaian yang belum sempat saya susun ke lemari. Polisi kemudian melakukan analisis lebih detail terhadap rekaman CCTV. Dengan menggunakan teknologi pembesaran gambar, mereka memperbesar dan memfokuskan pada setiap frame saat Jing Wen menekan tombol-tombol lift. Dalam analisa yang sangat cermat ini, mereka menemukan sebuah detail kecil yang sangat penting, di mana Jing Wen terlihat memakai plester di salah satu jarinya, mengindikasikan adanya luka. Ketika polisi bertanya tentang luka tersebut, Jing Wen sekali lagi memberikan penjelasan yang tampak masuk akal. Oh ya, soal itu, saya tidak sengaja teriris saat sedang memotong sayuran di dapur beberapa hari lalu. Lukanya memang tidak terlalu dalam, tapi saya tetap memakai plester untuk mencegah infeksi. Sekali lagi, penjelasan ini tampak wajar dan bisa diterima. Meskipun kecurigaan terhadap Huang Jingwen semakin menguat, polisi sama sekali belum mengantongi bukti kuat keterlibatan Jingwen dalam kasus hilangnya Lan Kunyu yang misterius. Untuk mencari bukti forensik, polisi melakukan penggeledahan terhadap apartemen tersebut sebanyak 3 kali. Mereka berulang kali memeriksa setiap sudut dengan sangat teliti. Dan yang paling penting, polisi melakukan tes reaksi luminol di seluruh apartemen. Seperti yang sering saya jelaskan di video-video lain, luminol bisa menunjukkan jejak keberadaan darah. Bahkan jika seseorang telah membersihkan area yang terkontaminasi darah dengan sangat teliti, jejak darah sekecil apapun masih dapat terdeteksi dan akan bereaksi dengan mengeluarkan cahaya biru ketika disemprot dengan luminol. Namun dalam kasus ini hasilnya sangat mengejutkan, tidak ada reaksi luminol sama sekali di seluruh apartemen, yang artinya, kalaupun jika memang pembunuhan terjadi di apartemen tersebut, pelakunya telah berhasil membersihkan semua jejak darah dengan sangat sempurna, sesuatu yang sangat sulit dilakukan bahkan oleh seorang petugas pembersih profesional. Tanpa adanya bukti fisik, polisi memutuskan untuk menggunakan strategi terakhir, yaitu melakukan tekanan secara psikologis melalui interogasi intensif. Jing Wen dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi secara terus-menerus selama 24 jam penuh. Dan setelah 24 jam menjalani interogasi intens tanpa henti, benteng pertahanan psikologis Huang Jing Wen akhirnya runtuh. Dalam kondisi kelelahan fisik dan mental yang parah, dia membuat pengakuan. Kunyu sudah tidak hidup lagi. Saya yang membunuhnya. Pengakuan mengejutkan ini menjadi titik balik dari kasus yang nyaris buntu. Alih-alih teknologi canggih atau bukti forensik yang kuat, kasus ini bisa terungkap dengan tekanan mental secara terus-menerus, yang akhirnya menembus lapisan demi lapisan kebohongan dan membuka fakta yang sebenarnya. Lan Kunyu, yang berusia 36 tahun saat menghilang, adalah seorang pengusaha yang cukup sukses. Dia memiliki dan menjalankan sebuah bengkel bubut yang menghasilkan pendapatan tahunan sekitar 100.000 dolar Taiwan, atau jika dirupiahkan sekitar 55 juta rupiah. Memang bukan jumlah yang fantastis, tapi bisa dikatakan cukuplah untuk seseorang di usianya. Kunyu dikenal sebagai pekerja keras, disiplin, dan memiliki visi bisnis yang tajam. Di mata semua orang, dia adalah contoh sempurna seorang pengusaha muda yang sukses. Di sisi lain, Huang Jingwen adalah wanita berusia 46 tahun dengan latar belakang yang lebih kompleks. Dia pernah menikah 2 kali dan memiliki 1 anak dari pernikahan sebelumnya. Namun menariknya, Jingwen memperoleh uang yang banyak dari 2 perceraiannya. Ketika dia bertemu Kunyu, Jingwen sudah berusia 36 tahun, sementara Kunyu baru berumur 26 tahun. Perbedaan usia 10 tahun inilah yang akan menjadi salah satu sumber konflik dalam kisah percintaan mereka. Hubungan mereka kemudian berlangsung selama 10 tahun, dan sejak tahun kedua, mereka sudah memutuskan untuk tinggal bersama di apartemen milik Jingwen. Bagi sebagian orang, mereka tampak seperti pasangan yang bahagia dan saling mencintai. Jingwen sering berbicara tentang masa depan mereka bersama dan berharap suatu hari nanti mereka akan menikah. Namun setelah ditunggu selama bertahun-tahun, lamaran yang dia nantikan tak kunjung datang. 2 tahun sebelum insiden ini terjadi, yaitu pada awal tahun 2012, bisnis Kunyu berada di ujung tanduk dan harus mendapatkan suntikan dana segar. Pria ini lalu mengajak Jingwen untuk berinvestasi ke dalam bisnisnya. Kunyu meminta Jingwen untuk invest uang sebesar 1 juta Taiwan dolar, atau sekitar 550 juta rupiah, untuk meningkatkan kapasitas bengkel bubutnya, dengan janji yang sangat menggiurkan. Huang Jingwen akan menerima bagi hasil tetap sebesar 200.000 dolar Taiwan setiap tahunnya, atau sekitar 100 juta rupiah.
Bagi Jingwen, proposal Kun Yu terlihat seperti kesempatan investasi yang sempurna, tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial yang baik, tetapi kerjasama ini juga akan mempererat hubungan mereka. Selain menjadi partner hidup, mereka juga akan menjadi partner bisnis. Dengan penuh keyakinan dan kepercayaan, Jingwen menyerahkan seluruh tabungannya kepada Kun Yu. Namun ketika tiba di akhir tahun 2012, Kun Yu tidak memenuhi janjinya. Dia menolak membayar dividen yang telah dijanjikan dengan berbagai alasan, bisnis sedang sulitlah, uang harus diinvestasikan kembali untuk pengembangan lah, dan lain sebagainya. Jingwen merasa kecewa, karena baginya, ini bukan hanya tentang uang, melainkan tentang komitmen yang dilanggar dan kepercayaan yang dikhianati. Jingwen merasa kalau dia hanya dimanfaatkan oleh orang yang paling dia cintai. Kekecewaan ini mulai menggerogoti hubungan mereka, dan perlahan-lahan, Jingwen mulai tidak percaya terhadap Kun Yu. Pada awal tahun 2013, Jingwen mendapati dirinya hamil. Walaupun dia memang sudah memiliki seorang putri, sejatinya sejak lama, Jingwen mendambakan untuk bisa menimang bayi lagi. Di usianya yang sudah 44 tahun, kehamilan ini bisa dikatakan adalah sebuah keajaiban, dan mungkin adalah kesempatan terakhirnya untuk memiliki anak dengan pria yang dicintainya. Huang Jingwen juga melihat kalau kehamilan ini bisa menjadi jalan menuju pernikahan dan kehidupan keluarga yang selama ini dia impikan. Namun saat dia menyampaikan kabar gembira ini kepada kekasihnya, reaksi Kun Yu ternyata sangat mengejutkan, sekaligus menyakitkan. Kun Yu tidak gembira sama sekali. Alih-alih, dia menuntut agar Jingwen melepaskan kehamilan tersebut. Alasan yang dia sampaikan juga semakin menambah luka di hati Jingwen. Menurut Kun Yu, sampai kapanpun mereka tidak akan bisa menikah, karena orang tuanya tidak akan pernah menyetujui pernikahan mereka. Selain perbedaan usia yang terlampau jauh, status Kun Yu masih bujang, sementara Jingwen sudah janda 2 kali dengan 1 orang anak yang sudah beranjak dewasa. Bagi Jingwen, ucapan Kun Yu bukan sekedar penolakan, melainkan sebuah penghinaan yang sangat menyakitkan. Kalau memang Kun Yu tidak pernah berniat untuk menikahinya, lalu untuk apa mereka berpacaran dan hidup bersama selama ini? Jingwen merasa kalau dia hanya dimanfaatkan secara seksual dan dirugikan secara finansial. Kun Yu sudah menidurinya selama ini bahkan sampai hamil. Uang tabungannya juga habis untuk mendukung bisnis kekasihnya, tapi sekarang, ucapan Kun Yu menyiratkan bahwa dia tidak layak untuk dinikahi. Dengan hati yang hancur, Huang Jingwen akhirnya melepaskan kehamilannya sesuai kemauan Kun Yu, tetapi setelah hari itu, kesehatan mental Jingwen mulai terganggu. Dia senantiasa dihantui rasa bersalah terhadap anaknya yang tidak pernah dilahirkan. Dia juga merasa putus asa karena harapannya untuk menikah ternyata tidak akan pernah terwujud. Dalam diamnya, Jingwen mulai menyimpan dendam yang tidak hanya ditujukan kepada Kun Yu, tetapi juga kepada orang tua Kun Yu. Jingwen menganggap bahwa orang tua Kun Yu bersikap tidak adil terhadapnya. Di depan mata, mereka seolah-olah menerimanya sebagai calon menantu, tapi di belakang, mereka memandang rendah statusnya sebagai janda. Rasa sakit hati Jingwen bermuara menjadi rencana balas dendam. Dia ingin mengakhiri hidup Kun Yu, setelah itu, dia juga akan membunuh orang tua Kun Yu. Sejak konflik bagi hasil investasi pada akhir tahun 2012 dan insiden kehamilan pada awal tahun 2013, Jingwen sudah mulai merencanakan pembunuhan Kun Yu dengan detail yang luar biasa, mengindikasikan bahwa kejahatan Huang Jingwen bukanlah aksi spontan yang dipicu kemarahan sesaat, melainkan sebuah aksi pembunuhan yang direncanakan secara matang selama 2 tahun. Selama periode perencanaan ini, Jingwen berhasil menyembunyikan kebenciannya terhadap Kun Yu dengan sempurna. Dia terus berperan sebagai kekasih yang penuh cinta dan perhatian, senantiasa mendukung bisnis Kun Yu, dan bahkan merencanakan masa depan bersama, walaupun dia sadar bahwa di masa depannya tidak akan ada pernikahan. Tidak ada seorang pun yang menyadari, termasuk Kun Yu sendiri, bahwa wanita yang tidur di sampingnya setiap malam, sebenarnya sedang merencanakan kematiannya. Kemampuan Huang Jingwen untuk menyembunyikan niat jahatnya, menunjukkan tingkat pengendalian emosi dan kemampuan akting yang luar biasa. Dia mampu menutupi amarah dan kebenciannya selama 2 tahun, sambil terus mengumpulkan informasi, menyusun strategi, dan menyiapkan alibi. Salah satu langkah paling cerdik dari rencana kejahatan Jingwen adalah, sejak 1 tahun sebelumnya, dia mengumpulkan pil obat tidur yang akan digunakan untuk meracuni Kun Yu.
Alih-alih menggunakan racun atau obat-obatan berbahaya yang mungkin bisa dilacak oleh polisi, Jing Wen memilih pendekatan yang lebih aman dan tidak mencurigakan. Jing Wen mendatangi dokter dan berbohong bahwa dia menderita insomnia kronis. Dia mengunjungi beberapa dokter yang berbeda dan mengeluhkan kesulitan tidur, kecemasan, dan gangguan tidur lainnya. Dengan gejala-gejala yang dia jelaskan secara meyakinkan, dokter-dokter itu lalu meresepkan berbagai jenis pil tidur dan obat penenang. Jing Wen menyebar kunjungannya ke beberapa klinik dan rumah sakit yang berbeda, hingga akhirnya dia berhasil mengumpulkan obat-obatan tersebut dalam jumlah besar. Setelah obat-obat itu terkumpul, Jing Wen menyimpannya selama beberapa bulan. Sambil menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan rencana pembunuhannya. Metode ini terbukti cukup berhasil, karena semua obat itu dia peroleh secara legal dengan resep dokter. Bahkan jika polisi melakukan investigasi, mereka hanya akan menemukan catatan medis yang menunjukkan bahwa Jing Wen memang menderita gangguan tidur dan memerlukan obat-obatan tersebut. Dan Jing Wen sudah menghentikan konsumsi obat tidurnya sejak beberapa bulan terakhir. Pada tanggal 26 April tahun 2014, atau sehari sebelum pembunuhan, Jing Wen sudah selesai dengan semua rincian rencana pembunuhannya. Di mana sebelumnya, dia sudah pergi ke toko untuk membeli bensin dan ember plastik berukuran besar. Agar tidak ada yang mengenalinya, Jing Wen mengenakan helm motor yang menutupi seluruh wajahnya, dan melakukan pembayaran dengan uang tunai agar tidak meninggalkan jejak transaksi apapun. Pembelian bensin dan ember ini adalah bagian dari rencana Jing Wen untuk membakar tubuh Kun Yu setelah pembunuhan, karena berdasarkan info yang dia pelajari, pembakaran adalah cara yang paling efektif untuk menghilangkan bukti forensik, terutama DNA dan sidik jari yang dapat mengaitkannya dengan kejahatan. Jing Wen juga menyiapkan peralatan lain yang diperlukan untuk pembunuhan dan pembuangan mayat, seperti pisau dapur yang sangat tajam, plastik lebar tebal untuk mencegah percikan darah, dan kantong-kantong plastik untuk membungkus setiap potongan tubuh. Hampir setiap jenis barang itu dia beli dari toko dan pada waktu yang berbeda-beda, untuk menghindari pola pembelian yang mencurigakan. Jing Wen menghabiskan waktu selama berbulan-bulan untuk mempersiapkan mental dan memastikan bahwa setiap detail dari rencananya telah dipikirkan dengan matang. Pada tanggal 27 Juli tahun 2014 jam 3 dini hari, Kun Yu pulang ke apartemen dan tidak menyadari bahwa itu akan menjadi momen terakhir dalam hidupnya. Seperti biasa, dia tampak lelah setelah bekerja sejak pagi hingga larut malam dan berharap dapat beristirahat. Jing Wen menyambut kedatangan Kun Yu dengan perilaku yang normal, bahkan menunjukkan sikap penuh perhatian dengan menyodorkan secangkir teh hitam kental, seraya berkata, "Kamu pasti lelah sekali. Minumlah ini dulu sebelum tidur, agar kamu bisa istirahat dengan nyenyak." Dan sudah bisa ditebak, teh hitam itu telah dicampur dengan pil tidur. Jing Wen sengaja memilih teh hitam kental, karena rasa pahitnya dapat menyamarkan rasa obat, ditambah lagi dengan gula dan madu. Kun Yu sama sekali tidak merasakan hal yang aneh saat dia meminum teh itu. Dalam waktu kurang dari 30 menit, Kun Yu sudah tertidur sangat pulas dan tidak responsif terhadap rangsangan apapun. Jing Wen menunggu beberapa menit untuk memastikan bahwa Kun Yu sudah benar-benar tidak sadarkan diri. Dia menggoyangkan tubuh Kun Yu pelan-pelan dan memanggil namanya, dan memang tidak ada reaksi apapun dari kekasihnya. Jing Wen merasa kalau ini adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Sebelum melakukan pembunuhan, Jing Wen terlebih dahulu melapisi tempat tidur menggunakan plastik tebal, yang dimaksudkan untuk mencegah darah meresap ke kasur dan meninggalkan bukti forensik yang dapat dideteksi di kemudian hari. Jing Wen lalu mengambil pisau dapur yang sangat tajam, dan singkat cerita, dia arahkan pisau tersebut ke leher Kun Yu. Karena saat itu Kun Yu sedang tidak sadarkan diri, pria ini tidak bisa melakukan perlawanan. Kematiannya terjadi dengan cepat karena kehilangan darah, akibat luka pada pembuluh darah besar di lehernya. Setelah memastikan bahwa Kun Yu sudah meninggal, Jing Wen menyeret tubuh kekasihnya dari tempat tidur ke kamar mandi. Dia menempatkan leher Kun Yu di atas ember plastik besar yang dibeli sehari sebelumnya. Sekitar 3 atau 4 jam kemudian, setelah darah Kun Yu sebagian besar sudah keluar,
Jing Wen memindahkan Kun Yu ke bak mandi dan mulai memutilnya. Dia membagi tubuh Kun Yu menjadi 7 bagian dan membungkusnya dengan berlapis-lapis pakaian, guna memastikan bahwa tidak ada bagian tubuh yang menyembul keluar dan tidak ada cairan darah yang dapat bocor. Total 7 potongan tubuh ini kemudian dimasukkan ke dalam tas-tas yang berbeda, dicampur dengan pakaian-pakaian biasa untuk menyamarkan isinya. Menjelang siang, Jing Wen mengangkut satu persatu tas berisi potongan tubuh Kun Yu keluar dari gedung apartemen. Jing Wen menyiapkan total 11 tas, 7 tas berisi potongan tubuh yang dicampur dengan pakaian, dan 4 tas hanya berisi pakaian biasa. Untuk menghindari identifikasi kamera CCTV, Jing Wen berganti pakaian sebanyak 3 kali selama proses pengangkutan. Pertama dia mengenakan jaket hitam dan helm, kemudian berganti ke jaket merah dengan helm yang berbeda, dan akhirnya menggunakan kemeja putih tanpa helm. Strategi ini dimaksudkan untuk mengelabui polisi bahwa pada hari itu dia beraktivitas seperti biasa, dan mengesankan kalau wanita yang menggunakan helm itu bukanlah dia. Setelah semua tas diangkut ke basement, Jing Wen meletakkan tas-tas itu ke sepeda motornya dan berkendara ke lokasi yang sudah dia pastikan tidak ada kamera CCTV. Di lokasi tersebut, dia memindahkan semua tas ke mobil rental yang telah disiapkan sebelumnya. Salah satu hal yang mengejutkan dalam rangkaian rencana pembunuhan ini adalah tidak ada seorang pun di lingkungannya yang tahu bahwa Jing Wen memiliki surat izin mengemudi. Jing Wen secara diam-diam mengambil kursus mengemudi dan memperoleh SIM tanpa memberitahu Kun Yu, keluarga, atau teman-temannya. Jing Wen menyadari bahwa dia akan memerlukan mobil untuk mengangkut dan membuang tas-tas tersebut, tetapi dia tidak ingin ada yang menghubungkan kemampuan mengemudinya dengan kasus hilangnya Kun Yu. Dengan menggunakan mobil rental, Jing Wen berkendara ke hutan di pinggiran kota yang juga telah dia pilih sebelumnya sebagai lokasi pembuangan. Lokasi ini tentunya dipilih karena jauh dari pemukiman, tidak ada CCTV, dan jarang dikunjungi orang. Jing Wen memindahkan Kun Yu ke bak mandi dan mulai memutilnya. Setelah tiba di lokasi pembuangan, Jing Wen mengeluarkan semua potongan tubuh dari tas-tas dan menyusunnya di area terbuka. Kemudian dia tuangkan bensin ke seluruh potongan tubuh, spray, dan pakaian-pakaian yang terkena noda darah. Karena takut ada yang memergokinya, Jing Wen tidak menunggu pembakaran hingga selesai secara sempurna. Setelah menyalakan api dan memastikan bahwa pembakaran berjalan dengan baik, dia segera meninggalkan lokasi lalu berkendara ke area lain untuk membuang jerigen bensin dan peralatan lainnya. Keesokan harinya, Jing Wen kembali ke lokasi pembakaran untuk memeriksa hasilnya, di mana dia mendapati bahwa pembakaran kemarin tidak berjalan sempurna seperti yang diharapkan. Tangan dan kaki Kun Yu sudah terbakar habis, tetapi bagian tubuh utama dan kepala masih dapat dikenali. Jing Wen segera mengatasi masalah ini dengan menggali lubang dangkal di dekat lokasi pembakaran, dan mengubur sisa-sisa tubuh Kun Yu yang tidak terbakar sempurna. Kemudian dia tutupi area penguburan dengan rumput dan dedaunan, untuk menyamarkan penampakan bahwa tanah itu baru digali. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di lokasi pembuangan, Jing Wen pergi ke sebuah hotel untuk check-in dan menyembunyikan pisau-pisau yang dia gunakan sebagai senjata pembunuhan di kamar hotel tersebut. Jing Wen kemudian pulang ke apartemennya dan bersiap menghadapi kecurigaan serta pertanyaan yang mungkin diajukan polisi. Fakta yang paling brilian adalah, Jing Wen juga sudah menyiapkan skenario untuk menjelaskan aktivitasnya yang pasti akan terekam kamera CCTV. Dia bahkan menyiapkan tas-tas berisi pakaian di rumahnya yang satu lagi sebagai bukti untuk mendukung ceritanya. Berdasarkan pengakuannya di ruang interogasi, kejahatan yang dilakukan oleh Huang Jingwen dapat dikategorikan sebagai pembunuhan yang direncanakan dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan, bahkan hingga ke detail terkecil. Pada tahap awal penyelidikan, polisi benar-benar tidak memiliki bukti kuat untuk mengaitkan Jing Wen dengan kasus hilangnya Kun Yu. Semua barang bukti fisik dan jejak digital yang bisa menunjukkan keterlibatannya nyaris tidak ada. Oleh karena itulah, detektif terpaksa mengambil jalur psikologis, mengandalkan tekanan mental selama interogasi untuk menggoyahkan pertahanan Jing Wen. Strategi ini terbukti berhasil. Setelah menjalani interogasi intensif selama 24 jam tanpa henti, pertahanan psikologis Jing Wen runtuh. Dalam kondisi kelelahan fisik dan mental yang ekstrim, dia akhirnya mengaku telah membunuh Kun Yu. Pengakuannya menjadi titik balik utama dalam pengungkapan kasus ini. Jing Wen sejatinya masih memiliki rencana kedua, yaitu pembunuhan terhadap orang tua Kun Yu. Tapi dia sudah terlanjur direpotkan dengan investigasi polisi sehingga tidak sempat untuk melancarkan aksi lanjutannya.
Dari sudut pandang Jingwen, Kun Yu mungkin memang telah memanfaatkan dirinya secara seksual, finansial, dan emosional. Namun tentu tidak ada yang menyangka bahwa Jingwen akan membalas Kun Yu dengan cara yang sesadis dan sebrutal itu. Di mata orang-orang terdekat, Jingwen dikenal sebagai pribadi yang tenang dan baik hati, bahkan keluarganya pun tidak pernah menyangka kalau dia mampu melakukan tindakan keji seperti itu. Setelah fakta-fakta ini terungkap berdasarkan pengakuannya, pada bulan Desember tahun 2014, pengadilan memvonis Huang Jingwen dengan hukuman penjara seumur hidup. Kasus ini bisa menjadi contoh bagaimana wajah tenang dan sikap lembut tidak selalu mencerminkan isi hati seseorang yang sebenarnya, dan bahwa kejahatan yang tampak sempurna sekalipun masih dapat terungkap melalui strategi yang tepat. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kasus Huang Jingwen dan Lan Kunyu. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.